Ya, baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai saudara di program yang ke-92 hari ini. Dan puji Tuhan. Oke, sebentar saya setting beberapa hal dulu. Bagaimana Ibu Helen Tahalele? Apa kabar? Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Oke. Ya. Hari ini kita akan membahas topik tentang kitab Ester ya. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam tentang kitab Ester, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dulu sebelum kita masuk dan menyelami dari kehidupan Ester pribadi dan bagaimana Tuhan memakai dia di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, begitu ya. Oke. Dan seperti saya memberi judul, Hai Shalom Ibu Helen. Terima kasih Ibu Helen, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Yonatan Heriawan yang telah join bersama dengan kita di pagi ini. Sungguh menjadi sukacita bisa melihat Bapak Ibu bisa menyiapkan pena dan catatan kecil di rumah untuk dapat mencatat beberapa poin-poin penting yang perlu saudara belajar di pagi ini bersama dengan saya ya. Ibu Bella dari Malang juga sudah join. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Ibu Bella sampaikan salam hormat buat Bapak Fengce di rumah dan anak-anak di rumah ya. Dan juga Telinte yang sudah join bersama dengan kita di pagi ini. Sungguh menjadi sebuah kehormatan besar bisa berbagi kasih, bisa berbagi kehidupan bersama. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak David Lewarion dari Wayame dan Ibu Emma yang juga bergabung dengan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan juga Ibu Ina Salmon ya yang sudah bergabung dengan kita di pagi ini. Apa kabar Ibu Ina? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan ikan kuah kuning. Oke, baik Bapak Ibu. Bahagia sekali bisa menyapa Bapak Ibu semua satu persatu di pagi ini ya. Sungguh menjadi gairah tersendiri bagi saya untuk bisa menyapa Bapak Ibu dan sekaligus berbagi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya pribadi ya. Selamat bergabung juga untuk Ibu Ca Masole. Tuhan memberkati, tetap semangat Ibu Ca, maju terus dalam Tuhan. Dan jangan biarkan kendor semangat Anda. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Foni Ahufruan. Yes. Apa kabar Ibu Foni? Tetap semangat, jaga kesehatan, maju terus di dalam Tuhan senantiasa. Dan juga Ibu Novita Tumalang. Selamat bergabung Ibu Novita. Wow, ya, Tuhan memberkati, jaga kesehatan, tetap maju terus di dalam Tuhan. Dan jangan lupa tetap bersyukur di tengah-tengah situasi yang mungkin saja beberapa dari kita tidak menguntungkan kita. Tapi tetap Allah ada di setiap sudut perjalanan kehidupan kita. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Patikawa Lerik ya. Selamat pagi Ibu Gilian. Tuhan memberkati, tetap maju terus di dalam Tuhan. Dan selamat bergabung untuk semua Bapak Ibu yang hadir di pagi ini. Nah baik, saya berharap Bapak Ibu memiliki catatan kecil. Seperti saya janjikan minggu lalu bahwa kita akan bahas tentang Ester, Ratu Ester, bagaimana Tuhan pakai dia untuk menjadi seorang yang mengubah banyak hal di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Dina Daniel Wuriwun, Tuhan memberkati. Juga Ibu Ola Usmani, apa kabar? Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan.
Bahagia sekali bisa mendengar Bapak Ibu semua dan melihat Bapak Ibu hari ini gabung. Dan Bapak Theo, shalom Bapak Theo. Bapak Theo, ya Bapak Theo. Bapak Theo, marganya apa ya? Sabar dulu saya lihat Bapak Theo ini marganya apa ya? Theo. Oh. Oke, ini kayaknya Theo Nanlohi ya. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, Tuhan di tengah dunia sekuler. Nah, apa itu sekuler? Ya, toh? Sekuler itu kalau diterjemahkan sekarang itu duniawi, gitu ya. Nah, sekularisme. Kemudian kita dapatkan kata ini, sekularisme. Sekularisme ini adalah kepercayaan dan pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari berbagai aktivitas sosial dan politik bagi suatu negara. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sekularisme adalah paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama, ya. Nah, secara alamiah sekularisme bertentangan dengan keagamaan. Nah, tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tahukah saudara bahwa Yesus tinggalkan sorga, dia tinggalkan segala kemuliaannya, kemudian dia datang ke dunia, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi manusia, adalah bagian dari Tuhan di tengah dunia sekuler. Tahukah saudara bahwa Yesus datang pun tidak serta-merta disambut oleh tokoh-tokoh agama, ya toh? Para imam ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, mereka dikenal sebagai orang-orang yang memiliki hukum Allah. Mereka punya Taurat dan mereka punya yang namanya budaya-budaya yang sangat ketat dan punya kebiasaan-kebiasaan ibadah yang sangat-sangat religius. Nah, tetapi sangat disayangkan, mereka punya agama tapi tidak mengalami kuasa, ya. Ibu email Katie, apa kabar? Bapak Mensano, selamat bergabung. Dan Ibu Yola Loterba, selamat bergabung. Dan Ibu Saverio Latumahina, ya. Baik, Bapak Ibu, Tuhan berkati. Nah, sekularisme telah diadopsi berbagai negara di dunia yang mementingkan hal-hal duniawi seperti rasio dan logika demi pencapaian pengetahuan, ilmu, kekuatan, dan kekayaan yang paling hebat. Nah, mari kita belajar pelan-pelan hari ini. Nah, saya berharap Bapak Ibu tidak salah tangkap dengan apa yang saya sampaikan di pagi ini. Dan saya berharap saudara memiliki roh yang dewasa, ya, untuk bisa tangkap apa yang menjadi ide dari penyampaian saya di pagi ini. Pengajaran ini bakalan mungkin bagi beberapa Anda sudah pernah dengar, tapi beberapa juga mungkin ini sesuatu yang baru. Nah, tapi saya coba untuk membawa ini dengan kalimat-kalimat yang sederhana supaya kita bisa dapat pahami. Nah, alasan untuk percaya. Ya, toh? Kenapa kita harus percaya? Selalu ingat bahwa ada banyak orang punya agama, tapi kemudian kita dapati kehidupannya jauh dari Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Anda baca dari kitab Matius sampai Yohanes, bagaimana Yesus berhadapan dengan tokoh-tokoh agama Yahudi. Ya, mereka punya agama, mereka punya hukum, tapi mereka tidak hidup di dalam apa yang mereka ajarkan. Nah, banyak sekali beberapa orang percaya, bahkan beberapa hamba Tuhan, siapapun dia, kita cerdas dalam mengajar, kita cerdas dalam menguasai Alkitab, kita cerdas dalam pengetahuan Alkitab. Tapi sering didapati kita tidak cerdas dalam kehidupan. Nah,
Yang Yesus lakukan, yang Yesus ingin sampaikan kepada kita di hari ini adalah Dia ingin kita bukan cerdas pikiran saja, tapi juga cerdas dalam kehidupan. Artinya, pikiran Anda harus bisa diterjemahkan lewat tindakan Anda. Nah, kembali ke kitab Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, sama pengetahuan Anda, kebenaran yang Anda miliki, firman yang Anda punya, kalau dia tidak bermanifestasi, artinya tidak diterjemahkan dalam perbuatan, orang akan sulit membaca Yesus dalam keseharian hidup kita. Nah, Yesus berkali-kali selalu mengajarkan kepada kita bahwa pengetahuan itu baik, tapi ada yang lebih baik. Waktu pengetahuan itu diterjemahkan dalam sikap dan perbuatan kita. Nah, saya pinjam perkataan ini dari salah seorang filsuf Prancis abad ke-18, Voltaire. Dia menjawab begini, jika Tuhan tidak ada, maka sangat perlu untuk menciptakannya. Ya, seorang filsuf Prancis. Dia mengatakan, jika Tuhan tidak ada, maka sangat perlu untuk menciptakannya. Saya tidak menyerang rasio, saya tidak menyerang akal, saya tidak menyerang pengetahuan. Tapi saya mencoba untuk masuk bahwa Tuhan pun pakai orang-orang pintar untuk menerjemahkan isi hatinya kepada dunia. Ya. Jadi setiap kita dilahirkan dengan tujuan Tuhan. Beberapa dari kita dilengkapi dengan karunia-karunia khusus, beberapa juga yang memiliki kekhususan tersendiri. Jadi masing-masing kita berjalan dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Ada yang dipercayakan talenta 1, 2, bahkan 5. Bagaimana cara kita untuk masuk dan menyelami dan mengembangkan itu, memultiplikasi kapasitas terbaik kita di dalam Tuhan. Itu paling penting. Nah, mari kembali ke sini. Ingat baik, pengetahuan dia tidak akan menjadi karakter tanpa Anda menghidupinya dalam hari-hari kehidupan. Artinya manifestasi pengetahuan harus dalam tindakan dan perbuatan. Ya. Nah, lihat ini baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, Voltaire, jika Tuhan tidak ada, maka sangat perlu untuk menciptakannya. Bayangin coba, filsuf mengatakan seperti ini. Kalau Tuhan tidak ada, kita ciptakan aja sendiri. Ya tak? Nah, faktanya Voltaire ini benar-benar jujur. Ya tak? Nah, antara dia salah atau tidak itu bukan urusan saya. Tapi hari ini dia berkata jujur. Artinya dia benar-benar jujur. Dia berpendapat bahwa kepercayaan pada Tuhan diperlukan agar manusia berfungsi. Wih, ya tak? Coba lihat. Dia bilang, kepercayaan pada Tuhan diperlukan agar masyarakat berfungsi. Nah, meskipun dia tidak menyetujui monopoli yang dipegang oleh komunitas-komunitas kepercayaan tertentu. Tapi ada sisi menarik dari seorang filsuf ini. Dia berkata bahwa dia berpendapat bahwa kepercayaan pada Tuhan diperlukan agar manusia berfungsi. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Agar manusia, agar masyarakat berfungsi. Nah, seharusnya apa yang kita punya, kita harus mampu memfungsikannya. Artinya memanifestasikan dia dalam kehidupan. Kalau saudara percaya, saudara harus bermanifestasikan. Artinya gini, menerjemahkan, saya pakai kata itu. Terjemahkanlah
pengetahuanmu lewat perbuatanmu. Itu. Masyarakat Barat, negara-negara maju, akan semakin sekuler. Namun di belahan dunia lain, agama justru tumbuh cepat. Kepercayaan justru tumbuh cepat. Nah, agama akan terus tumbuh di tempat-tempat yang tidak stabil secara ekonomi. Nah, catat ini dulu. Agama akan terus tumbuh di tempat-tempat yang tidak stabil ekonominya dan sosialnya. Nah, sebaliknya, kaum beragama, artinya yang percaya Tuhan ini, akan menurun di tempat yang stabil. Nah, seperti tadi saya katakan, masyarakat Barat akan semakin sekuler. Kenapa? Karena kenyamanan. Nah, Amerika, pemerintahannya sangat-sangat luar biasa dalam mengakomodir kepentingan masyarakat. Pemerintah membangun berbagai fasilitas untuk kenyamanan rakyatnya. Itu keren. Nah, tapi di sisi lain, justru zona nyaman bisa membuat kita tidak peduli dengan Tuhan kalau kita tidak berhati-hati. Ya, kenyamanan bisa membunuh apa yang paling penting di dalam kita. Semua orang pengen nyaman. Gitu. Saya pengen nyaman. Saya pengen tidurnya nyaman, saya pengen kehidupan yang nyaman, semua kita pengen kenyamanan. Tapi justru dalam kenyamanan itu tempat yang berbahaya bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Sering saya katakan bahwa orang-orang hebat, orang-orang kuat secara iman, mereka lahir di tengah-tengah tekanan kehidupan. Mereka lahir karena proses hidup yang berat. Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang brilian, orang-orang yang luar biasa imannya justru lahir di situasi-situasi sulit. Ya. Saya bisa kasih contoh banyak sekali di Alkitab. Saya bisa kasih contoh Nuh. Dia bagaimana dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak bertuhan. Ya toh? Sulit bedakan kiri kanan mana gitu loh. Nah, justru disitulah dia mendapat kasih karunia Tuhan, oke? Dan kita tahu banget. Nah, yang kemudian kita dapati contoh lagi Yusuf. Ya toh? Diproses dalam ketidaknyamanan, tapi dia keluar menjadi orang kuat. Artinya gini, yang saya maksud orang kuat bukan fisik, tapi spiritnya menjadi kuat. Dia tidak gampang terlena dan tergoda. Karena orang-orang yang lahir dengan tujuan, mereka pasti menemukan hal-hal yang tidak biasa dalam kehidupannya. Artinya yang powerful, Nah, Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Menarik untuk saya baca ini buat Bapak Ibu. Dalam survei sosial umum, di tahun 2018 tentang sikap masyarakat Amerika, tidak ada agama menjadi grup tunggal terbesar. Artinya menyatakan sikap masyarakat Amerika tidak ada agama, yaitu tidak ada agama menjadi grup tunggal terbesar yang mengalahkan jumlah penganut Kristen evangelis. Jadi penganut Kristen evangelis ini mereka sangat tumbuh subur di Amerika. Seperti beberapa episode yang keberapa saya lupa itu. Seperti saya mengatakan bahwa ketika gandum tumbuh, lalang pun tumbuh. Kapan waktu membedakan mereka? Waktu membedakan mereka adalah menuai, musim menuai, harvest. Nah, untuk membedakan mereka di situ, nanti kita temukan bahwa yang gandum berbuah, yang lalang tidak berbuah. Nah, dengar baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah situasi kehidupan sulit, di saat-saat itu, gereja makin kuat,
Tapi ingat baik, kerajaan kegelapan juga tidak tinggal diam. Mereka akan cari jalan cara untuk bisa menghancurkan kekristenan. Nah, dengar. Seharusnya orang-orang cerdas di dunia ini, mereka sudah mesti berpikir bahwa kalau sering kekristenan diserang, Yesus diserang. Nah, dengar baik. Logikanya gini. Apa dan siapa yang sering diserang, berarti itu benar. Gitu. Yesus sering diserang. Ibadahmu diserang. Percayamu diserang. Berarti apa yang kita hidupi sekarang itu benar. Gitu. Kalau tidak sering diserang, berarti itu nggak benar. Justru kehidupan kita kalau sering diserang, berarti Anda sedang dalam kebenaran. Itu loh. Ngerti ya? Nah, iblis itu tidak akan ganggu orang yang hidup dalam kegelapan. Iblis akan ganggu orang yang hidupnya benar. Nah, Yusuf diganggu terus sama istri Potifar, bukan? Simpson juga diganggu. Gitu. Semua orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka diganggu. Nah, pertanyaannya, apakah Anda terus berdiri dengan kekuatan Tuhan nggak? Oke. Seperti judul pembahasan saya hari ini, karena kita bakalan masuk ke kitab Ester ini, Tuhan di tengah dunia sekuler, Ester ada di tengah-tengah bangsa tidak bertuhan. Tapi bagaimana Tuhan berproses dengan anak ini? Bagaimana Tuhan berproses dengan seorang wanita muda? Karena penolakan wanita yang lain, Wasti, membuat Ester muncul. Nah, ini yang saya mau bilang. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Jangan mundur, bos. Sebab yang Tuhan buat itu indah pada waktunya. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, ingat, pembicaraan saya hari ini, saya tidak menyerang pengetahuan, saya tidak menyerang logika, saya tidak menyerang akal dan sebagainya. Justru kita perlu ada logika, ada pengetahuan, ada akal gitu loh. Kecerdasan itu diperlukan. Nah, lihat. Saya kasih satu contoh. Orang Majus dari timur. Siapa mereka ini? Nah, Matius 2 ayat 10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Oke, sangat bersukacitalah mereka. Nah, mereka ini adalah anggota dari golongan keagamaan yang terpelajar. Dengar baik, mereka adalah golongan keagamaan yang terpelajar dari wilayah yang sekarang disebut Iran. Orang-orang Majus ini. Nah, mereka mengkhususkan diri pada astrologi, ilmu kedokteran, dan ilmu pengetahuan alam. Kunjungan mereka terjadi pada saat usia Yesus sekitar 40 hari. Nah, menariknya di mana Bapak Ibu? Ini orang-orang pintar, orang-orang terpelajar, pendidikannya luar biasa. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mencapai tujuannya dia. Tuhan bisa pakai orang-orang pintar. Tuhan juga bisa pakai orang-orang bodoh secara pengetahuan. Kita lihat bersama Bapak Ibu. Jadi siapa saja Tuhan bisa pakai. Tuhan tidak butuh penasehat dalam pengertian bahwa kira-kira orang ini bisa dipakai nggak? Enggak. Dia punya, dengar, setiap kita dilahirkan dengan tujuan Tuhan. Setiap kita dilahirkan dengan kapasitas yang Tuhan kasih. Pertanyaannya adalah, berapa banyak dari kita yang memiliki kapasitas tapi tidak melibatkan Tuhan? 5 talenta dipercayakan, dilabak, kemudian dimultiplikasi menjadi 10. 2 jadi 4 dan sebagainya, tapi 1 malah dia sembunyi. Nah, menarik untuk kita belajar dari tempat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dikatakan bagi kita hari ini bahwa ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Nah, Tuhan pakai pengetahuan, Tuhan pakai bintang untuk menjelaskan tentang siapa Dia yang sedang datang ke bumi ini. Tuhan menggunakan bintang, bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang pintar. Pengetahuan Tuhan bisa pakai untuk menjelaskan siapa Tuhan bagi manusia. Pengetahuan, kecerdasan, ilmu, teknologi itu digunakan untuk menjelaskan siapa Tuhan di balik semua situasi ini. Nah, tahukah saudara bahwa Tuhan itu di ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Nah, dengar, saya kasih tahu. Tujuan Tuhan memakai orang-orang Majus adalah untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang cerdas. Nah, orang-orang cerdas akan ketemu dengan orang-orang cerdas. Orang-orang pintar akan ketemu dengan orang-orang pintar. Nah, Herodes bukan orang bodoh. Dia orang pintar, orang terpelajar. Pendidikannya sangat bagus. Nah, karena Herodes pintar, dia nggak ketemu dengan para gembala. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Ketemunya dengan siapa? Orang Majus. Orang pintar menjelaskan Tuhan kepada orang pintar. Nah, sebut saya begitu. Nah, ini yang saya mau memberitahu kepada setiap kita. Kalau Tuhan menaruh pengetahuannya ke dalam Anda harus bisa menjelaskan siapa Dia yang kamu percayai kepada dunia yang belum tahu tentang Dia. Nah, dikatakan di ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan ini kalimat jelas, ini kata yang dipakai, dengan teliti bertanya. Orang pintar, Herodes raja berkuasa, penguasa ini menanyakan dengan teliti. Dengar baik, kata teliti dan bertanya itu menjelaskan bahwa Herodes ingin tahu, gitu loh. Saya berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak kita yang sedang studi, ambil S1, S2, S3 sampai profesor, seluruh gelar pendidikan di dunia perguruan tinggi. Biarlah anak-anak kita dipanggil oleh pejabat-pejabat pemerintah menanyakan, mengapa kamu percaya Tuhan? Mengapa hidupmu berbeda? Mengapa kamu datang dengan pesan kehidupan kepada bangsa kami? Mengapa kamu datang dengan pesan yang kami tidak punya? Sementara kami punya kami punya hukum. Dengar. Herodes ini raja orang Yahudi. Kami punya hukum. Kami punya ahli Taurat. Kami punya orang-orang yang punya agama. Saduki, Farisi. Tapi kenapa mereka tidak bisa menjelaskan Tuhan sedemikian detail bahwa ada raja yang lahir di dalam pemerintahan saya? Kenapa harus tunggu orang Iran datang kepada kita untuk beritahu bahwa you punya raja lahir? Hei, dengar baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan akan pakai bahasa manusia sesuai dengan kadar dan kemampuan, kapasitas, ketajaman yang kita miliki. Tuhan pakai bintang untuk menjelaskan siapa Dia kepada orang Majus. Dan kesimpulan akhir adalah Herodes memanggil mereka untuk menanyakan tentang raja yang lahir. Halo? Paulus, Tuhan pakai dia orang cerdas, dibawa kepemimpinan dan diajar oleh Gamaliel. Ketajaman berpikir dan kemampuan menulis, itu dia dapat dalam dunia pendidikan. Sehingga kita dapati kurang lebih ada 13 kitab ditulis oleh Paulus. Terpelajar. Paulus ketemu dengan filsuf-filsuf, bahkan orang-orang aliran Stoa. Siapa mereka? Orang-orang cerdas.
Dia ketemu dengan pejabat-pejabat pemerintah untuk menjelaskan siapa Tuhan. Paulus. Nah, ini yang saya mau bilang kepada semua kita, saya mau memberitahu kepada semua kita bahwa bersyukur anak-anak kita sekolah dalam kondisi bersyukur anak-anak kita sekolah tinggi, berpendidikan bagus. Tuhan mau pakai mereka dalam generasi ini. Nah, oke, lihat Bapak. Kita harus memiliki ketajaman pengetahuan di dunia. Karena orang dunia lagi mengembangkan pengetahuannya juga. Sebagai orang percaya, jangan kurangi ketajaman Anda dalam soal belajar. Belajarlah sedapat-dapatnya. Ada kesempatan untuk kamu sekolah yang benar. Ada kesempatan untuk kamu belajar yang benar. Terima pendidikan sebanyak-banyaknya. Nah, kita harus memiliki ketajaman pengetahuan di dunia. Sebab untuk itulah kita dipanggil, diperlengkapi. Tujuannya apa? Memberi jawaban kepada dunia yang gelap. Herodes memanggil mereka. Ini adalah bukti bahwa pengetahuan penting dalam menjelaskan siapa Yesus. Halo? Siapa Yesus? Pengetahuan datang. Dengar. Pengetahuan datang menyembah hikmat atau firman yang telah menjadi daging. Kecerdasan orang Majus, Tuhan pakai bintang untuk menjelaskan siapa anak Allah yang lahir. Kemudian kita tahu orang-orang cerdas ini yang tadi saya sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terpelajar dalam dunia astrologi, dalam dunia kedokteran, dan dalam dunia ilmu pengetahuan. Berarti Tuhan pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang pintar. Dengar, orang pintar datang menyembah hikmat Allah. Orang hikmat datang menyembah anak Allah yang hidup. Bukankah kita bersyukur untuk hal ini? Tuhan itu tahu kepada siapa dia harus menyatakan dirinya. Dengar, Ayub mengatakan, Ayub pasal 22 ayat 12. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tinggi, betapa tingginya. Sering kita mendengar peribahasa berkata, gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit, bla 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 bla. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, bagi Anda yang sedang berpendidikan, bagi Anda yang punya pendidikan tinggi, cerdas, pintar, punya pengetahuan, dengar baik. Anda perlu lihat bintang itu. Anda perlu datang kepada bintang itu. Bintang akan tuntun kamu, pengetahuanmu akan tuntun kamu kepada pengenalan akan Kristus yang benar. Nah, oke. Herodes tidak panggil gembala-gembala. Nah, di dalam Lukas pasal 2, kita dapati orang-orang biasa pun Tuhan menyatakan dirinya. Kelahiran Yesus membawa pesan kepada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok pendidikan, dan yang kedua adalah kelompok orang biasa. Nah, dikatakan begini Bapak Ibu, gembala di padang, Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan kita di kota Daud. Ini pesan datang kepada siapa? Kepada gembala-gembala. Mereka lagi ngurus domba, kambing domba mereka. Mereka bergelut dengan maaf kata yang bau. Tapi di situ justru sorga mengunjungi dengan cara yang berbeda. Untuk orang Majus Tuhan pakai bintang. Untuk para gembala Tuhan pakai malaikat. Malaikat dikirim oleh Tuhan. Nah, kemudian kita dapati Bapak Ibu apa? Kita dapati apa di sini? Kita dapati Bapak Ibu di ayat 12. Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini adalah bahasa para gembala.
Mereka terbiasa dengan palungan. Mereka terbiasa dengan lampin. Mereka terbiasa dengan kotoran. Mereka terbiasa dengan bau. Mereka terbiasa dengan yang sesuatu yang nggak ada di istana, men. Mereka tidak terbiasa dengan istana, tapi mereka terbiasa dengan pengembalaan. Makanya Tuhan datang pakai bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Kalau Anda seorang dokter, Tuhan pakai bahasa kedokteran untuk menjelaskan siapa Dia. Kalau Anda seorang insinyur, Tuhan akan pakai bahasa insinyur untuk menjelaskan siapa Dia. Kalau Anda seorang nelayan, Tuhan menjelaskan dirinya lewat posisi dan jabatanmu. Kalau Anda seorang pemerintahan, Tuhan pakai itu untuk menjelaskan siapa Dia, saudaraku. Hei, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia mengerti, Dia tahu kapan Dia harus menjelaskan dirinya kepada orang-orang ini. Nah, saudara, kita dapati di ayat yang ke-15 dari Lukas pasal 2. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Aduh, dengar. Untuk orang Majus, Tuhan masih tetap perlihatkan bintang sampai mereka tiba tepat di mana anak itu ada. Bintang stop. Bintang berhenti tepat di mana anak itu ada. Tetapi untuk ini, siapa namanya? Para gembala ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Dengar. Kalau Anda baca Lukas pasal 2, Anda akan lihat bagaimana para gembala menyaksikan malaikat bernyanyi di sorga. Kemuliaan bagi Allah, bla bla bla, di tempat yang maha tinggi, bla 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 bla. Dengar, saya mau kasih tahu. Untuk menerjemahkan hal-hal spiritual kepada orang-orang yang sederhana, Tuhan pakai kemuliaan sorga, men. Tapi dengar, untuk menjelaskan tentang Tuhan kepada orang-orang cerdas dan pintar berpendidikan, Tuhan pakai kemuliaan pengetahuan. Tuhan tahu persis siapa yang harus dia bicarakan. Tuhan tahu persis orang-orang seperti harus mendapatkan pesannya dia. Keren banget. Tuhan keren banget. Untuk Petrus dia mengajarkan, hey, waktu engkau mengikuti aku, follow me, ikut aku, tinggalkan jala bla 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 dan sebagainya. Pada sisi lain, Petrus melaut tidak dapatkan ikan apa-apa. Tuhan ajarkan bahasanya, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kamu terbiasa melempar jalamu, kamu terbiasa menebarkan jalamu. Tapi kali ini pengetahuanmu berhenti. Kini suara Tuhan tahu kok kapan dia harus melakukan hal-hal yang tidak biasa. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Apa saja yang kamu tabur selama itu dalam perkenanan Tuhan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Untuk Petrus yang tidak mendapatkan ikan semalaman itu, Tuhan katakan, tebarkan jala sebelah kanan. Tuhan pakai bahasa Petrus, bahasa nelayan, gitu loh. Tuhan pakai bahasa itu. Tuhan pakai bahasa itu untuk menerjemahkan isi hatinya. Bahwa ketika kamu tahu ini, aku akan mendatangkan hal-hal yang tidak biasa. Halo. Kemudian kita dapati Petrus tarik ikan begitu banyak. 153 ekor ada di perahunya dia. Oh, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Dengar. Sorga mengunjungi bumi. Yesus masuk ke dunia kita. Yesus masuk ke dalam budaya kita. Terkesan dia dibatasi oleh beberapa daerah. Terkesan dia dibatasi oleh cara berpakaian, cara bertutur, semua sikap tingkah laku. Dia seperti dibatasi. Dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Paulus mengatakan bahwa jika aku di tengah-tengah orang Yunani, aku berlaku seperti orang-orang Yunani. Ketika aku ada di tengah-tengah orang Yahudi, aku berlaku seperti orang-orang Yahudi. Demikian dengan orang-orang Roma. Nah ini keren banget. Aduh, keren banget. Nah, ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Oke. Dia berhadapan dengan orang-orang sekuler. Yesus berhadapan dengan orang-orang sekuler. Hei. Dia berhadapan dengan siapa? Matius pemungut cukai. Dia berhadapan dengan siapa? Petrus. Seorang nelayan dan teman-teman.
Itu orang-orang sekuler yang hidup di dalam pekerjaan mereka hari ke hari. Tapi bagaimana Tuhan ubah mereka dengan pola pikir dan cara pandang yang berbeda. Tapi itulah yang saya bilang. Tuhan pakai bahasa kita untuk kita mengerti siapa Dia. Ini menarik Bapak Ibu. Lihat. Dengarkan ini. Para gembala mendengar, saudaraku. Mendengar siapa? Malaikat ngomong, bicara, nyanyi. Malaikat. Nah, oke. Anda ingin melihat Tuhan? Semua kita ingin melihat Tuhan. Dengar baik, bisa nggak Anda lihat Tuhan dalam posisimu di kantor? Bisa nggak Anda bisa melihat Tuhan dalam jabatan yang Tuhan percayakan? Bisa nggak Anda melihat Tuhan dalam semua situasi hidup? Bisa nggak Anda bisa lihat Tuhan? Kalau orang Majus dari Iran itu, mereka bisa lihat bintang dan mereka bisa menerjemahkan itu sebagai raja yang bakalan lahir. Seharusnya Anda yang memiliki pengetahuan, pendidikan, kecerdasan, terpelajar, Anda harus bisa lihat Tuhan dalam pendidikanmu. Anda harus bisa lihat Tuhan dalam kecerdasanmu. Halo? Nah, itu yang saya mau bilang. Hari ini kiranya kita belajar sesuatu yang baik. Nah, Anda ingin melihat Tuhan. Dengar, milikilah dua hal ini. Apa? Kebenaran dan ketulusan. Kesalehan. Nah, Lukas 2 ayat 25 dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Menariknya dari mana? Menariknya apa ini? Ini yang saya bilang. Simon lihat Yesus dulu. Setelah itu baru dia pergi tinggalkan bumi. Nah, menarik di sini. Dia ini orang benar dan saleh atau tulus ini. Nah, kata benar itu diambil dari kata ini, dikaios. Dalam bahasa Ibrani itu yasser. Ya. Artinya lurus. Jadi kalau kamu lurus, kamu lihat Tuhan gampang. Kamu nggak dengar. Kalau kamu hidup bengkok, kamu susah lihat Tuhan. Kenapa orang-orang yang memiliki posisi tinggi dalam dunia pemerintahan, mereka kesulitan melihat Tuhan? Itu yang saya bilang. Kalau kamu punya kebenaran, kamu punya ketulusan, kamu yang diterjemahkan dalam kata yaser ini artinya lurus ya, lurus, nggak ada bengkok. Jadi kalau orang benar dan orang tulus, itu artinya orang-orang yang lurus. Waduh. Lurus. Kalau saudara lurus, orang lain nggak punya kesempatan untuk menjatuhkanmu. Karena kamu lurus. Dan gini, kalau kamu lurus, masuk kemana-mana tuh gampang gitu loh. Nah, oke. Kata yaser ini dalam konteks perjanjian lama tidak hanya berarti kepatuhan kepada perintah-perintah, tetapi menunjukkan bahwa seseorang benar di hadapan Allah, baik dalam hati maupun dalam tindakan. Nah, saudara dengar baik, kita boleh punya pengetahuan, cerdas, berpendidikan, bla bla bla, tapi kita harus punya kebenaran dan ketulusan. Ingat baik, yaser tadi diterjemahkan tuh dengan kata lurus. Lurus gitu. Ya. Tuhan pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh kita, Bapak Ibu. Dan dia pakai itu untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita ya. Dengar, saya kasih satu contoh lagi. Tahukah saudara dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Di ayat yang ke-11 dari Kisah Rasul pasal 2, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi gini, tujuan Tuhan menggunakan bintang kepada orang Majus dan tujuan Tuhan mengirim malaikat kepada para gembala dan tujuan Roh Kudus melengkapi murid-murid 120 orang di loteng Yerusalem di Kisah Rasul pasal 2
Untuk tujuannya jelas. Jelasnya di mana tujuan ini? Untuk apa? Menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu adalah pesan sorga sampai kepada manusia. Alkitab menjelaskan kepada kita, ketika Petrus dan teman-teman, 12 murid ditambah dengan yang lain, 120 orang menunggu dan menantikan pengurapan besar, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Allah, mereka berbicara di berbagai bahasa. Itu yang saya bilang. Tuhan bisa pakai bahasa untuk orang-orang yang Dia ingin selamatkan. Wow. Kiranya kita miliki bahasa dari Tuhan. Kiranya saudara mengerti. Jadi saya berharap begini. Saya menerjemahkannya sederhana gini. Kiranya posisi Anda sekarang, kiranya tempat Anda bekerja sekarang, kiranya itu tempat untuk Tuhan bicara. Kiranya itu mimbar untuk Tuhan bicara. Kiranya itu tempat untuk Tuhan mendiskusikan isi hatinya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kalau Anda sebagai dosen, nah kiranya Tuhan berbicara kepada Anda lewat pendidikan Anda. Kiranya Anda sebagai seorang usahawan atau orang pemerintah. Tuhan bisa bicara di semua sudut perjalanan hidup itu. Tujuannya kan jelas Bapak Ibu. Apa tujuannya? Tujuannya jelas. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu jelas banget. Jadi sangat tidak manis jika Anda memiliki posisi, jika Anda punya pendidikan, Anda terpelajar, tapi Anda tidak melihat Tuhan di semua perjalanan yang kamu dapatkan itu. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap hari saya belajar melihat Tuhan di setiap situasi kehidupan. Setiap hari saya belajar melihat Tuhan dengan hal-hal yang tidak biasa. Pernah saya ditanya begini, Pak Fen pernah lihat Tuhan? Saya bilang iya. Gitu. Saya lihat Tuhan setiap hari. Loh kok bisa? Gitu. Loh kok bisa Pak Fendi bisa lihat Tuhan setiap hari? Iya. Kamu bicara sama saya ini, saya sudah lihat Tuhan. Loh kok bisa? Loh iya. Loh, dengar, saya kasih tahu. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Jadi kalau kamu bicara dengan saya sedang melihat Tuhan bicara dengan saya. Halo? Apapun alasan yang kamu sedang buat, saya tetap melihat. Saya sedang melihat ada pesan Tuhan di balik semua situasi. Dengar, Tuhan bisa pakai orang untuk bicara kepada kita. Dan Tuhan bisa pakai alam semesta untuk berbicara kepada kita tentang kebesaran Tuhan. Roh Kudus mengurapi para murid di Kisah Rasul pasal 2. Untuk apa? Tujuannya jelas, menyampaikan perbuatan besar Tuhan. Tuhan pakai bintang untuk orang Majus. Kemudian kita dapati Herodes menyelidiki dengan teliti. Sehingga kita dapati di dalam pemberitaan ini bahwa Herodes memanggil yang namanya tokoh-tokoh agama untuk mendapatkan berita bahwa benar ada juru selamat lahir di kota kita. Dan kita dapati dan mereka bilang betul ada di Bethlehem Efrata. Mendasarkan kitab suci Mika. Nah ini yang saya mau bilang buat saudara. Kita banyak punya pengetahuan tapi kita nggak kenal Tuhan. Justru biarlah lewat pengajaran ini. Kecerdasan Anda, kepintaran Anda, studi Anda seorang terdidik, terpelajar, kiranya pengetahuanmu menjelaskan siapa Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Nah, mari kita pelajari ini. Nah, jelas. Pernahkah Anda berada di tempat yang salah pada waktu yang salah? Semua kita pernah mengalaminya. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu buat saudara. Nah, kita sama seperti Yesus. Tinggalkan sorga, kemuliaannya, kebesarannya, dia tinggalkan tahtanya. Dia datang mengunjungi bumi. Itu yang saya pakai, sorga menyerbu bumi. Sorga menyerang bumi dengan pengetahuan Tuhan.
Pengenalan akan Allah akan menutupi seluruh samudra raya dan langit bumi akan tenggelam dalam pengetahuan akan Allah. Mari saya kasih tahu. Yesaya bernubuat bahwa akan ada penasehat ajaib. Siapa dia penasehat ajaib? Dengar baik, manusia boleh pintar, tapi penasehat ajaib cuma satu. Anda perlu hikmat Allah untuk menjelaskan pengetahuan yang tidak bisa diselami. Nah, ini yang saya mau bilang kepada setiap kita. Ada waktu di mana pengetahuan manusia terbatas, pemahaman manusia terbatas. Tapi dengar baik, disitulah kita perlu hikmat Allah. Makanya kiranya kecerdasan kita, logika kita, rasio kita, pikiran kita, kiranya Tuhan pakai untuk menjelaskan tentang Tuhan. Sama kan seperti tadi saya katakan, orang Majus dipanggil Herodes. Herodes bukan raja bodoh. Dia raja pintar. Orang jadi raja tidak ada yang bodoh, kan begitu. Herodes panggil mereka untuk menjelaskan dan dengan teliti belajar dan bertanya. Ini yang saya mau bilang, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pakai kecerdasanmu, pakai pengetahuanmu untuk menjelaskan Tuhan lewat kehidupanmu. Gitu loh. Nah, kiranya pengetahuan kita, kecerdasan otak kita bisa diterjemahkan lewat perbuatan hari-hari hidup kita. Gitu. Ester adalah kisah yang luar biasa. Kita akan segera membahas beberapa kebenaran penting di dalam kisah kehidupan Ester ini. Kisahnya seperti sebuah sinetron, men. Dengan ending yang begitu menakjubkan. Saya ingin mendorong Anda untuk membaca kisah Ester ini, kitab Ester ini. Yaitu pasal 1 sampai pasal 10. Anda belajarlah kitab Ester ini. Cerita yang indah dengan banyak karakter yang menarik di dalamnya, Bapak Ibu. Nah, adapun latar belakang dari kitab Ester ini adalah setelah kerajaan Babel direbut dan diganti oleh kerajaan Persia, pusat pemerintahan bagi orang Yahudi buangan berpindah ke Persia. Sudah bukan di Babel, tapi kemana? Persia. Ibu kotanya Susan menjadi latar belakang kisah Ester, saudaraku. Pada masa pemerintahan Ahasiweros. Itu yang saya mau bilang, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan bisa pakai banyak cara. Tuhan pakai Ester untuk menerjemahkan kasih Tuhan kepada orang Yahudi. Tuhan pakai Mordekai untuk menerjemahkan perasaan Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Bahkan Tuhan pakai Hagai untuk menerjemahkan isi hati raja kepada Ester. Saudara dengar baik, saya mau beritahu kepada saudara hari ini. Saya tidak peduli berapa banyak masalah yang kita hadapi. Tapi Tuhan bisa pakai masalahmu untuk menerjemahkan kebesaran Dia di tengah-tengah masalahmu. Tuhan bisa pakai rasa sakitmu untuk menjelaskan siapa Dia. Tuhan bisa menjelaskan dirinya kepadamu di tengah-tengah rasa sakit, kekurangan ekonomimu. Dia bisa menjelaskan. Dia bisa menjelaskan siapa Dia di tengah-tengah air matamu. Yesus pernah menangis. Yesus pernah bersuka cita. Bahkan Dia ada di pesta. Bahkan Dia ada di mana-mana. Dia hadir ketika orang-orang mengundangnya. Dia disambut ketika rumah dibuka, men. Hei, dengar baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengar. Sakeus bisa menerjemahkan hati Tuhan kepada orang-orang Yeriho. Ketika seseorang ketemu Yesus, dia mudah menerjemahkan isi hatinya. Itu sebabnya saya mau bilang buat saudaraku yang diberkati Tuhan, kekristenan itu bukan segudang agama atau pengetahuan biasa. Tapi kekristenan itu perjumpaan saudara dengan Tuhan. Orang yang ketemu dengan Tuhan adalah orang yang paling cepat mengikuti pergerakan Tuhan.
Orang yang ketemu dengan Tuhan, yang setiap hari bicara dengan Tuhan, yang tidak bosan menghampiri Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang gampang mengikuti aliran dan pergerakan Tuhan. Saya jamin Zakeus telah mendengarkan Yesus berkali-kali dari semua orang yang menyampaikan pesan itu. Tapi kali itu telah mengubah dia untuk berlari lebih cepat dari kebanyakan orang untuk menemukan Yesus dan ingin melihat. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, akan ada banyak orang-orang pintar, orang-orang yang punya duit, adalah orang-orang yang mereka akan berlomba-lomba mencari pohon ara untuk dipanjatin dan melihat Yesus di situ. Dengar baik, fasilitas-fasilitas, kita bisa lihat Tuhan di tengah-tengah fasilitas. Kita bisa lihat Tuhan di tengah-tengah jabatan dan posisi. Kita bisa lihat Tuhan dalam pendidikan kita. Kita bisa lihat Tuhan dalam kekurangan kita. Kita bisa lihat Tuhan di tengah-tengah air mata kita. Kita bisa lihat Tuhan di tengah-tengah yang dunia terasa sulit. Tapi kita bisa lihat Tuhan di situ. Zakeus bisa lihat Tuhan. Kenapa dia menerobos semua orang banyak satu. Dia kemudian berpikir untuk melampaui yang namanya kondisi tubuh pendek. Dia kerjakan semuanya. Artinya dia kejar. Dia tidak meresponi kekurangannya, gitu loh. Dia meresponi apa yang ada di hatinya. Aku ingin lihat Yesus. Kesimpulan akhir yang terjadi apa? Yesus mampir main di bawah pohon. Yesus bilang, turun, saya mau menumpang. Nah, dengar baik, orang yang ketemu Tuhan akan mengalami hal-hal yang tidak biasa. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Zakeus mengembalikan 4 kali lipat jika didapati ada orang yang dia peras. Kemudian kita dapati hasil kekayaan yang dia akan jual. Tujuannya apa? Untuk apa? Bagi-bagi. Jadi benar-benar orang ketemu dengan Yesus adalah orang-orang yang membawa dampak berkat bagi kota. Hei, dengar baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau hari ini engkau tidak punya uang, hari ini kamu mungkin bukan seorang yang berhasil di dalam dunia pada umumnya. Tapi kalau kamu punya doa, itu cukup untuk menjaga kotamu. Kalau kamu cuma punya doa, itu cukup untuk menjelaskan Tuhan kepada kotamu. Berkati kotamu. Ucapkan hal-hal yang baik atas kotamu. Itu cukup, saudaraku. Lihat. Ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Ester muncul karena Wasti menolak tampil diri, bukan? Saudara dengar baik, gunakan setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya setiap tarikan nafas kita ada pujian yang keluar. Biarlah ketika kita menghirup udara segar, kiranya dari situ kita bisa menghirup hal-hal yang baik dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, siapa kita hari ini? Bukankah kita hidup karena keputusan-keputusan kita di masa lalu, bukan? Anda hidup hari ini karena ada keputusan-keputusan yang luar biasa yang Anda pilih hari ini. Kiranya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang tahu bagaimana mengucap syukur, Bapak Ibu yang diberkati. Saudara dengar. Kalau saudara baca Ester pasal 1, dikatakan pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Luas banget kerajaan ini. Nah, Anda tahu sendiri Bapak Ibu. Ini hebat. Ahasiweros jadi raja, men. Nah, pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Ya toh?
Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Itu pesta 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah mulai awal pemicu munculnya Ester nantinya, saudaraku. Nah, di sini kalau Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu, Ahasiweros menampilkan kemuliaan kerajaannya. Dia menonjolkan apa yang menjadi kebolehannya. Dia menampilkan apa yang menjadi kelebihan kerajaannya. Anda bisa bayangkan tuh daerah yang dia pimpin dari India sampai Ethiopia. Jauh banget, gila, luas. Bahkan dikatakan 100 lebih tunduk kepada dia. Nah, Anda bisa bayangin coba, berarti orang ini kaya sekali. Nah, di sini yang saya bilang, dia menonjolkan yang namanya kesombongan. Nah, tapi baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apapun alasan yang dimunculkan oleh Ahasiweros, tapi yang jelas ini adalah bagian dari agenda Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi ada di situ. Ada Mordekai, Esther, Abigail, ada di situ. Nah, ini nanti kita akan bedah dia pelan-pelan Bapak Ibu. Tujuannya supaya saudara bisa mengerti. Seperti judul pemberitaan saya hari ini, Tuhan di tengah dunia sekuler. Artinya ini, Esther ada di tengah-tengah bangsa yang tidak bertuhan. Saudara bisa bayangin coba. Nah, ini yang saya mau mengingatkan setiap kita di tempat ini. Siapapun kita yang sedang hidup hari ini, bukankah kita hidup hari ini anugerah? Kemarin itu sejarah, besok masih misteri. Anda ingin lihat hari esok? Keputusan ada di tangan Anda hari ini. Kerjakanlah bagian-bagian penting dalam hidup saudara. Jangan menghabiskan waktu hidupmu dengan hal-hal duniawi. Dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Habiskan waktumu dalam hadirat Tuhan. Lebih seringlah. Sesering-seringlah saudara nyapa Tuhan. Semakin sering kamu sapa Tuhan, semakin sering kamu ajak bicara dengan Tuhan, lama-kelamaan bahasa kita dan cara hidup kita sama seperti orang yang kita ajak bicara. Kalau kita sering bicara dengan Tuhan, lama-kelamaan kita akan sama. Kenapa? Karena kita sering ajak Tuhan bicara. Jangan biarkan dia diam. Ajaklah dia bicara dalam doamu, dalam ibadahmu, meditasi doa. Tutup pintu, baca Alkitab, panggil namanya, ajak dia berdialog. Doa yang benar adalah doa yang berdialog, bukan monolog. Berdialog. Anda bicara, kemudian berikan waktu untuk Tuhan bicara kepada Anda. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa dengar suara Tuhan? Sederhana. Tuhan punya kitab suci, Alkitab itu loh. Itu manual buku kehidupan. Baca itu. Jangan biarkan Alkitabmu tertutup dan berdebu. Buka Alkitabmu setiap hari. Temukan dia di sana. Tuhan bisa dengar. Alkitab berkata begini. Langit menceritakan kebesaran kemuliaan. Kemudian cakrawala menyampaikan isi hati Tuhan. Aduh. Dengar baik, saya mau kasih tahu. Bintang yang orang Majus lihat. Itu bagian dari isi hati Tuhan kepada orang-orang pintar. Untuk datang menyembah Tuhan. Hai kepada orang-orang yang berpendidikan tinggi. Menyembahlah Tuhan. Kiranya pengetahuanmu, kiranya kecerdasanmu. Bahkan kiranya pendidikanmu itu menjelaskan kepadamu. Bahwa Tuhan ada di dalam semua situasi. Tuhan memberkati kita. Jadilah kuat. Jadilah kuat Bapak Ibu. Besok kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita tentang Ester ini Bapak Ibu. Nah dengar. Seperti saya kasih judul, Tuhan di tengah dunia sekuler.
Yusuf di tengah-tengah sekuler. Bagaimana dia bisa memerintah. Daniel ada di tengah-tengah bangsa sekuler. Babel. Tapi bagaimana hikmatnya diterima. Bagaimana dia bisa menjelaskan Tuhan. Bagaimana dia bisa menjaga ibadahnya tetap aman. Walaupun diserang, tapi dia tidak terganggu. Dengar baik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengar. Ikan tinggal di air asin. Dia hidup di situ. Dia bernafas di situ. Tapi dagingnya tidak keasinan, bukan? Itu yang saya bilang, saudaraku. Anda boleh tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak bertuhan. Tapi hatimu tidak dijamah olehnya. Daniel punya ibadah. Mereka ganggu dia. Tapi dengar baik. Kemudian kita dapati 3 temannya. Mereka berhadapan dengan dapur perapian yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mereka dilemparkan di sana. Tapi ibadah mereka tidak terganggu. Itu yang saya mau bilang kepada Bapak Ibu yang ada, Bapak Ibu semua. Dengar. Kalau hari ini beberapa dari kita sedang ada di dalam situasi yang panas. Panas dalam bentuk itu masalah silih berganti. Dengar baik. Masih ada Tuhan yang berdiri bersama dengan kita. Dia Tuhan pegang kendali. Sehelai dari rambutmu tidak akan pernah gugur. Kamu lihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ada di tempat perapian itu. Tapi sehelai rambut pun tidak bau hangus. Pakaian tidak bau hangus. Siapa menjadi perlindungan mereka? Tuhan. Dan kiranya hari ini Yusuf diganggu setiap hari oleh istri Potifar. Tapi dia tidak meresponinya. Dengar, saya mau kasih tahu bos saudara. Seperti ikan, bukan Bapak Ibu. Ikan di tengah-tengah, hidup di tengah-tengah air asin. Dia masuk di situ, tinggal di situ, makan di situ. Bahkan dia sekolah di situ, itu ikan. Tapi dagingnya tidak asin. Itu yang saya mau bilang, saudaraku yang diberkati Tuhan. Anda ada di tengah-tengah dunia sekuler. Tapi Anda tidak dipengaruhi oleh mereka. Tapi kiranya masing-masing kita, beberapa dari Anda mungkin mengatakan, aku minoritas. No problem, bos. Selama kamu punya satu, kamu punya Tuhan, kamu mayoritas. Dengar, untuk Goliat menghabisi Filistin, untuk Daud menghabisi Filistin, dia cuma berdiri one by one, 1 lawan 1. Dan kita dapati Filistin lari. Kenapa? Karena Goliat jatuh. Dan bukan cuma itu, Bapak Ibu. Bagaimana Elia berdiri 1, kemudian 450 Nabi Baal, dia kalahkan semua. Itu yang saya bilang. Untuk Tuhan Yesus, untuk Roh Kudus, dia nggak butuh banyak orang, bos. Dia cuma perlu orang-orang yang benar dan tulus hati, orang-orang yang lurus untuk menerjemahkan hati Tuhan kepada dunia pendidikan, kepada kehidupan yang lain. Jadilah kuat, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Gitu. Saya tahu situasi tambah sulit hari-hari ini. Bahkan Tuhan, pandemik ini seperti tidak bisa terkendali. Sulit untuk mengendalikannya. Manusia hidup seperti maunya sendiri. Manusia mulai nggak peduli dengan aturan-aturan yang ada. Mereka mulai maki-maki pemerintah. Dengar baik, saya mau kasih tahu bos saudara. Jangan terlibat dan masuk di dalam agenda-agenda para pencemooh. Alkitab berkata, jangan duduk dengan mereka yang sering mengumbarkan kebencian, mengumbarkan kebohongan, mengumbarkan kejahatan. No, jangan duduk dengan mereka. Jangan duduk. Kamu terlalu mahal untuk hal-hal murahan seperti itu. Kamu terlalu mahal untuk masuk kepada dunia-dunia yang seperti itu. Kiranya setiap kita menguatkan, sekiranya kebenaran ini bukan cuma menguatkan dan memberkati Anda. Tapi kiranya kita bisa menerjemahkan kecerdasan kita dalam kehidupan hari-hari. Dan kiranya kita bisa menerjemahkan segala bentuk yang namanya masalah dengan cara kita meresponi setiap situasi. Sebab dari situlah kita akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Dengar baik, Dia Allah Immanuel. Dia ada di setiap kita. Dia ada di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Jadilah kuat. Sampai jumpa di esok hari dalam program yang sama. Fendi Menyapa. Halo, selamat bergabung Ibu Desi Karolus dan Ibu Sinta M dan Bapak Stephen ET. Tuhan memberkati Ibu
Herlin Saitapi, wow, Steffi Lu 5, selamat bergabung. Bapak Edi Tan, Ibu Oci Wali-Wali, Tuhan memberkati. Ibu Reni Tangkuman dari Papua, Tuhan memberkati, maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat. Dan Ibu Ina Dahoklori, Tuhan memberkati, tetap jaga hidup baik-baik Bapak Ibu semua. Aduh senang sekali bisa lihat Bapak Ibu. Aduh luar biasa. Tuhan memberkati, maju terus. Ibu Pauline Rahayaan, waduh, Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi, wow, Ibu Caroline Han, Tuhan memberkati. Wow, senang sekali Ibu Nanan Lohi, maju terus di dalam Tuhan. Wow. Oke, thank you Ibu Desi. Oke, kita berdoa ya. Ibu Mirel Pelupesi, waduh, senang sekali bisa lihat Bapak Ibu semua join. Oke, Bapa, dalam nama Yesus kami perkatakan mujizat-Mu untuk Ibu Rose Tuhan. Aku perkatakan Tuhan, hal-hal yang baik datang dalam hidupnya. Dan kiranya lewat situasi rasa sakit ini, biarnya kami bisa melihat Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Kami tahu bahwa semua yang kelihatannya nggak pasti, tapi kami mau belajar untuk menerima yang datang dari Tuhan. Kami mau belajar untuk menarik nafas di tengah-tengah tekanannya kehidupan, sebab kami tahu bahwa setiap tekanan tidak datang untuk membunuh kita, tapi setiap tekanan, bahkan setiap masalah, justru itu menguatkan otot-otot spiritual kami. Dan Tuhan tolong kami untuk kami menjadi yang terbaik di antara yang baik Tuhan. Roh Kudus tolong kami, bagi beberapa kami yang sedang memiliki pendidikan, masih sekolah, masih kuliah. Tuhan kiranya apa yang mereka dapatkan dalam pendidikan mereka, kiranya Tuhan pakai itu untuk kepentingan Tuhan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih anugerah limpah rahmat dari Tuhan menaungi seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan berkati setiap para pendengar FM dimanapun berada. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu. Sampai jumpa di esok hari dalam program yang sama, Pendeta Fendi Menyapa. Dan kita akan masih terus membahas tentang yang namanya Tuhan di tengah dunia sekuler. Artinya kita akan bahas tentang Esther, Ratu Esther. Nah, kita coba bedah dia. Saya coba membedah dia secara sederhana untuk kita bisa dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan yang Tuhan hadirkan lewat kehidupan Esther. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Maju terus di dalam Tuhan. Jadilah sehat, jadilah kuat senantiasa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Gilian, Tuhan memberkati ya. Oke.